Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Putra dengan NIM 13125002588. Saya di sini ingin mendefinisikan tentang apa itu hukum menurut beberapa para ahli tata sejarah. Yang pertama, Hans Kelsen. Hans Kelsen mengartikan bahwa hukum itu bebas nilai atau tidak terikat. Artinya sudah terpisah antara kebajikan dan moral. Menurut Hans, hukum yang paling benar adalah hukum positivisme karena hukum murni tanpa adanya intervensi dari unsur-unsur diskurs pengetahuan lain. Positivisme hukum menurut Hans Kelsen. Hans Kelsen menginginkan hukum itu apa adanya, yang antara keadilan dan dengan hukum tidak boleh tercampur aduk jadi satu. Hukum murni merupakan konsekuensi logis dari dikotomi suatu seharusan atau das Sollen dan faktual atau senyata das Sein. Hans mengatakan bahwa das Sollen adalah suatu makna objektif yang muncul untuk mengharuskan tindakan seseorang mentaati aturan, sedangkan das Sein ialah implementasi dari segala hal yang kejadiannya atau fakta sosial diatur oleh das Sollen. Hukum murni menurut Hans Kelsen dalam karyanya yang berjudul The Pure of Theory of Law mengatakan bahwa hukum itu ditaati bukan karena dinilai baik atau adil, tetapi hukum itu telah ditulis dan disahkan oleh penguasa. Grundnorm atau norma dasar. Basis gagasan Hans tentang hukum murni itu tidak terlepas dari teori Grundnorm atau norma dasar, karena aturan yang tertulis dalam hukum murni bersumber pada Grundnorm, peraturan hukum dalam tatanan suatu sistem hukum, dan memiliki fungsi sebagai dasar mengapa hukum itu harus ditaati. Norma dasar atau Grundnorm ialah sebuah konsep yang terpusat dari segala berlakunya hukum dalam suatu negara, sekaligus sarana induk batu uji dalam pembentukan setiap peraturan-peraturan hukum, yang artinya dalam suatu struktur hukum atau suatu norma yang tertinggi. Steuvenbauer Theory atau teori hierarki perundang-undangan. Hans Kelsen dalam hierarki perundang-undangan disebut Steuvenbauer Theory mengatakan bahwa sistem anak tangga dengan aturan yang berjenjangan, di mana norma hukum yang paling rendah harus berpegangan pada hukum yang lebih tinggi dan hukum yang lebih tinggi harus berpegangan pada norma hukum yang paling mendasar atau Grundnorm. Yang kedua, John Austin. Menurut John Austin, hukum itu seperti komando, karena seharusnya hukum itu tidak diberikan ruang untuk memilih. Hukum bersifat non-optimal karena mengkritik orang yang paham dengan teori hukum kuadrat. John Austin mengenalkan bahwa hukum tidak setumpuk melihat moral dan peraturan. Kepatuhan hukum itu seperti kewajiban yang tidak bisa dilaksanakan dengan tawar-menawar. Perintah disebut sebagai hukum dalam prakteknya, tidak bisa ditegakkan melalui sanksi yang bersifat absurd, karena hukum tidak memenuhi fungsi sosial untuk alat kontrol tingkah laku masyarakat. Teori hukum positivisme yang dikemukakan oleh John Austin yang berpendirian bahwa hukum itu adalah perintah dari penguasa, yang berarti perintah dari pemegang kuasa tertinggi atau yang memegang kedaulatan. Menurutnya, hukum dianggap sebagai suatu sistem yang logis, tetap dan bersifat tertutup. Hukum secara tegas dipisahkan dari keadilan dan tidak didasarkan pada nilai yang baik dan buruk. Hakikat hukum menurut John Austin terletak pada unsur perintah yang dibuat oleh penguasa yang berdaulat, ditujukan kepada yang diperintah dengan disertai sanksi apabila dilanggar. Hukum dianggap sebagai suatu sistem yang tetap logis dan tertutup. Yang ketiga adalah Jeremy Bentham. Menurut Jeremy Bentham, hukum adalah perintah atau aturan yang berasal dari penguasa dan tujuannya adalah untuk mencapai kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang terbesar. Melalui prinsip utilitarisme, hukum bukan berdasarkan hukum alam, tetapi merupakan alat instrumental untuk mencapai kesejahteraan sosial dan terus-menerus diarahkan untuk itu. Dalam konteks hukum, tujuannya adalah untuk menjamin kebahagiaan sebesar-besarnya bagi masyarakat. Teori utilitarianisme memandang tindakan baik jika memberikan manfaat dan keuntungan, sementara tindakan buruk jika menyebabkan penderitaan dan kerugian. Dalam konsep teori utilitarianisme, Jeremy Bentham menggambarkan bahwa jika sesuatu peristiwa penting secara moral bagi seseorang, kita dapat melakukan perhitungan mengenai siapa yang akan dipengaruhi oleh tindakan tersebut dan seberapa besar pleasure dan poin yang dapat ditimbulkan bagi mereka yang terkena dampaknya. Dalam teori utilitarianisme, Jeremy mempercayai adanya proses untuk memaksimalkan daya gunaan, di mana memaksimalkan kegunaan dianggap serta dengan memaksimalkan kebahagiaan, manfaat,
keuntungan, dan kenikmatan bagi banyak orang, serta dengan meminimalkan rasa penderitaan bagi masyarakat yang terkena dampak oleh situasi secara moralitas dianggap penting. Yang keempat, definisi hukum menurut Hart. Hukum adalah sistem aturan yang berpengaruh pada perilaku manusia dengan cara terorganisir dan terstruktur. Menurut Hart, hukum positivisme adalah teori hukum yang membedakan hukum dan moralitas dan memperkenalkan aturan lama dan aturan sekunder untuk menjelaskan bagaimana hukum berfungsi. Hart mengidentifikasi dua aspek utama hukum, yaitu internal dan eksternal. Aspek internal adalah aturan yang diakui oleh para pelaku hukum sebagai berwibawa dan ditaati karena diyakini akan kewajiban hukum. Aspek eksternal adalah sanksi yang diterapkan oleh pemerintah atau lembaga berwenang untuk menegakkan aturan. Hart memisahkan hukum menjadi dua jenis, yaitu primary rules dan secondary rules. Primary rules adalah aturan yang menetapkan kewajiban dan hak bagi individu dalam masyarakat. Aturan-aturan ini yang mengatur perilaku dan interaksi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, secondary rules adalah aturan yang mengatur proses pembuatan, modifikasi, dan penegakan primary rules. Yang kelima yaitu John Chipman Gray, berfokus pada hukum positif atau hukum yang berlaku, mendukung prinsip-prinsip positivisme dengan menekankan pentingnya fakta sosial dan konvensi sebagai dasar fasilitas hukum. Gray Chipman mendukung tesis keterpisahan yang memisahkan hukum dan moralitas. Filsafat positivisme Chipman Gray. Gray berpandangan bahwa hukum adalah hukum positif, yaitu aturan tertulis yang berlaku dan ditaati dalam masyarakat. Ini berarti penekanan pada hukum secara aktual dan dari dalam masyarakat dan bukan pada hukum yang ideal atau seharusnya. Tesis fakta sosial. Validitas hukum pada akhirnya berasal dari fakta sosial yang konkret dalam masyarakat. Seperti kebiasaan dalam perjanjian, ini menunjukkan bahwa hukum tidak berdasar pada apa yang dipatuhi dan disepakati oleh komunitas. Tesis konvensional. Konvensional sosial yang menjadi dasar hukum ditegakkan oleh Gray. Hukum menjadi valid karena adanya kesepakatan pengakuan sosial dalam masyarakat, bukan karena keadaan moral. Tesis keterpisahan. Gray mengikuti tesis ini yang menolak tumpang tindih antara hukum dan moralitas. Hukum yang berlaku bila saja tidak adil atau tidak bermoral, tetapi tetap sah sebagai hukum. Yang kaku, melainkan sebagai sistem hidup yang harus terus beradaptasi dengan perkembangan zaman, teknologi, dan kebutuhan masyarakat. Hukum yang baik adalah hukum yang adil dan berpihak kepada kemanusiaan. Hukum tidak boleh hanya menjadi alat kontrol sosial, tetapi juga menjadi aturan pembebas dan keadilan sosial. Sekian definisi hukum menurut para ahli. Menurut saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.